Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini kita meramal daripada manusia yang terlahir di hari Rabu Legi. Jadi Rabu itu 7, Legi itu 5. Jadi jumlahnya 12. Lintang tangis, aras kembang, sumursi, sinobo. Berkelakuan layak dan sopan santun, adil dan bijaksana. Suka menolong kawan-kawannya yang setia kepadanya. Dan suka mencaburi urusan orang lain. Sifat dan wataknya. Yang perlu saya sampaikan kepada si Rabu Legi ini, supaya menjadi orang-orang hebat dan orang-orang yang diharapkan daripada orang tuanya, terutama sanak saudaranya, utamanya juga masyarakat dan lingkungannya. Yang bagaimana supaya si Rabu manis ini menjadi orang disayangi dan dicintai dengan mengamalkan daripada doa Nabi Yusuf. Nanti akan kita sampaikan doanya dan bagaimana bentuknya daripada azimat mahaba yang terkenal di seantero daerah-daerah khususnya luar negeri, Turki, Arab Saudi, seperti itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nanti kita sampaikan apa azimatnya. Setelah itu, apa wirid harianmu supaya kamu menjadi orang terpilih dan menjadi banyak rezekinya. Akan kita sampaikan di video ini. Tonton sampai habis supaya paham dan mengerti makna daripada tujuan si Kliwon Setiabudi channel menyampaikannya. Yang pertama adalah suka mencampuri urusan orang lain si Rabu Legi. Susah hati dan susah kadang-kala pikirannya panas. Jadi orang yang lahir di Rabu Legi, orangnya suka disering ditimpah kesusahan hati. Pikirannya bimbang dan sedih. Karena dia punya sifat aras kembang, tapi mudah dia memecahkan masalah. Banyak akal dan banyak kawan. Laki-laki dan perempuan tertarik kepadanya, suka kepadanya. Setelah berkeluarga cepat bekerjanya. Awalnya mungkin bujang, males ya saya kok. Setelah berkeluarga kok cepet ya kerjanya. Jadi dia si Rabu Legi. Dia punya sifat sumur sinobo, suka memberi pertolongan. Orang yang lemah, lembut budinya, penyayang dan dermawan, juga orangnya ikhlas. Si Rabu Legi. Sifat sumur sinobo. Yang mana doanya si Nabi Yusuf ini, atau doa Nabi Yusuf alaihi wassalam, kita bacakan, kita doakan sebelum kita berpergian ke pasar, ketemu orang, apapun sifatnya yang komunikasi dengan orang. Maka kita berdoa, memohon kepada Allah dengan seperti Nabi Yusuf yang tampan dan ganteng. Diceritakan di situ, saking ketampanannya, ada seorang wanita memegang pisau, tidak sadar tangannya terluka. Maka si Rabu Legi, supaya menjadi orang yang hebat, disukai dan disenangi, maka amalkan doa Nabi Yusuf. Dapat membawa faedah bagi yang mengamalkannya. Apabila laki-laki disukai perempuan yang menaruh kasih sayang dan cinta kepadanya. Jangan sampai nanti targetmu adalah orang-orang yang sudah punya istri atau punya suami. Kenapa? Itu doa ini menimbulkan birahi. Jadi setelah itu tangannya tengadakan menjadi satu. Jadi satu ditengadakan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma ya Allahu ya Allahu ya Allahu. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Lalu diusapkan ke muka kita. Cukup pendek ayat ini, tapi bisa diakui kemuksisatannya ataupun keampuhannya. Kenapa di situ ada kandungan ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti cahaya purnama dan cahaya matahari, tampan dan gagah. Kalau Nabi Yusuf hanya purnama saja, tampan saja. Tapi
Tapi kalau Rasulullah tampan dan gagah berani. Setelah itu wiridnya, saudara lahir di Rabu Legi, wiridmu ya kasiru ya muntaha 700 kali. Jadi ya kasiru ya muntaha 700 kali. Karena di situ Allah membagikan rezeki kepada semua makhluk yang ada di bumi. Jadi dibagikan rezeki semua makhluk yang ada di bumi. Hari Rabu ya kasiru ya muntaha. Ya kasiru ya muntaha 700 kali. Di hari Selasa tadi ya malikul ya kudus 300 kali. Karena hari Rabu Allah membagikan rezeki kepada semua makhluk yang ada di bumi. Kamisnya ya aliyu ya azimu 800 kali. 800 kali Kamis ya aliyu ya azimu. Jumat ya kapi ya muni 600 kali. Sabtu ya patahu ya rojaku 100 kali. Jadi Allah menyempurnakan semua makhluk yang ada di bumi ini di hari Sabtu. Tabarakallah. Lemah fisik saya tapi tetap akan saya sampaikan. Minggu ya hayu ya qayyum 500 kali. Ada minggu tercipta di bumi di hari Minggu. Senin ya Rahman ya Rahim. Diciptakannya malaikat 7 malaikat termasuk binatang laut dan darat. Jadi Allah bisa kun fayakun, tapi tidak dilakukan dalam satu hari, dibuat berbeda-beda, termasuk watak dan sifat manusianya. Yang perlu saya sampaikan lagi, azimat yang saya beritahu di depan tadi, sekarang di akhir cerita ini akan saya buatkan azimatnya, saudaraku. Nah, ditulis di sepertiganya malam. Di kertas putih, taruh kopiahmu supaya tidak terlangkah. Ini adalah untuk laki-laki. Baca Qul Huwallahu Ahad menulisnya. Di kertas putih di sepertiganya malam, jam 1, jam 2, jam sebelum ba'da subuh, jam 12. Seperti itu. Saat orang banyak tidur, kamu membuat zimah. Nah, ini untuk laki-laki. Terus yang untuk ibu-ibunya ataupun untuk wanitanya akan saya buatkan juga. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah untuk perempuan, sama sepertiganya malam baca Qul Huwallahu 3 kali. Yang kerja di perusahaan supaya majikanmu suka kepadamu, maka tulislah seperti ini, taruh kopiah supaya tidak terlangkah. Kalau ibu-ibunya taruh tas supaya uangmu juga tidak diambil tuyul. Dia perlu dikasih tahu pada saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Membuka lacimu bismillahirrahmanirrahim, menutup lacimu alhamdulillah, supaya uang yang di rumah juga tidak hilang. Setelah itu kamu akan mendapatkan jodoh ataupun pasangan hidup. Maka apa yang kamu lakukan? Ialah bersungguh-sungguh. Ingin punya anak laki-laki, maka banyaklah kamu makan yang kaitannya binatang yang bernyawa, laki-laki. Misalnya bebek berdarah, daging merah, kambing, daging sapi, ataupun ikan-ikanan boleh, supaya anakmu nanti menjadi laki-laki, ibunya miring ke kanan. Setelah itu maka kamu ingin anak perempuan, makan banyak tumbuh-tumbuhan, ibunya miring ke kiri. Tidak usah terlalu lama ya, kira-kira saja lah saudaraku. Jangan melakukan di hari raya Idul Fitri atau hari kelahiranmu. Lakukanlah di malam Jumat, anakmu menjadi alim. Di malam Senin bisa hafal Al-Quran. Karena Rasulullah terakhir di hari Senin di tahun gajah. Di hari Kamis anakmu menjadi anak yang mukmin. Jangan telanjang bulat, nanti anakmu tidak punya malu dan dablek. Jangan telanjang bulat. Sudah kita sampaikan apa sih si bayi itu. Yang paling penting adalah kamu azankan sebelah kanan dengan inna al-jannah. Setelah itu kamu azankan sebelah kanan, dan sebelah kiri kamu komatkan. Setelah itu baca Qul Huwallahu 3 kali. Jadi kepada saudara yang dimuliakan Allah, kenapa? Ummu Sibyan ini adalah makhluk, termasuk makhluk ciptaan Allah, tapi yang membangkang, yang suka mengganggu bayi, menusuk dengan tangan-tangannya, tangan kiri dan tangan kanannya. Kadang-kala tangannya, kukunya pun panjang-panjang. Maka anak sering rewel, nangis di tengah malam. Orang tuanya panik. Kalau diajarkan insya Allah berkurang. Sebelum disentuh oleh orang lain, yang boleh menyentuh hanya bidan
ataupun dukun bayinya. Setelah itu kita azankan. Maka setelah kita azankan, selesai sudah tugas-tugas kita, maka menjadi selamatan. Memberi sedekah kepada orang untuk si jabang bayinya supaya menjadi anak yang baik. Supaya masaknya jangan pedas, banyakin yang santan, yang gurih-gurih, nasi uduk ataupun nasi yang ditanak dengan santan. Atau seandainya memotong kambing laki-laki 2, kambingnya 2 ekor, perempuan 1, itu pun tidak usah terlalu pedas. Anak-anaknya supaya cepat mengerti pelajaran sekolah, tidak dablek. Minumnya pun jangan terlalu seperti air putih, agak manis supaya anaknya mudah mengerti dan paham di perintah orang tuanya. Pasti setelah hari berganti hari, mungkin minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, biasanya anak ini rewel, sakit karena masih kecil. Jangan lupa sebagai orang tuanya yaitu mencegah supaya anak ini tidak step. Dijilatinlah embun-embunnya, jilatin embun-embunnya dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, jilatin embun-embunnya. Sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangannya dari kiri ya saudara ya, jangan dari kanan. Sallallahu ala Muhammad, tangan kanannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kakinya sebelah kiri, kakinya jangan kaki ibunya, kaki anaknya. Sallallahu ala Muhammad, kaki kanannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke jidatnya, keningnya tadi bun-bunnya. Sallallahu ala Muhammad, peluk. Sallallahu alaihi wasallam. Bisikin di kuping kanannya. Jadi anak yang baik, anak ya, sembuh ya anak ya, sakitnya buat bapak. Seperti itu orang tuanya. Sambil menangislah kata Allah, maka kamu akan disayang dengan Allah. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Qabilaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Qabilaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam Kiblataini. Teruskan lagi selawat ya Bapak saudaraku. Kalau saya teruskan nanti kontennya kepanjangan, kamu tinggalkan. Padahal ini saya buat ilmu ini untukmu. Nah, kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, wirid sudah, jimat sudah. Dan tentang pengurusan bayi pun juga kita sampaikan. Ya Allah, panjangkan umur hamba-Mu ini ya Allah, apabila bisa bermanfaat untuk orang lain ya Allah. Dan pendekkan umur hamba-Mu ini apabila sudah tidak berguna lagi bagi orang lain. Kita doakan untuk serabu lagi atau berlabuh manis, supaya dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Juga dilimpahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, Engkau maha segalanya ya Allah. Dan yang subscribe, yang like, yang komen, apapun bentukmu, komen kepada kami adalah memperpanjang daripada umur setiap di channel, supaya lebih lagi membuat konten-konten yang bisa bermanfaat untuk dunia juga akhiratnya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma fa'ala qala'ah wal bala'ah wal mas'a'ah wal munkara wa suyufal muqtalibata wa sadaida wal minhana matoro minha wa mabatona min baladina hatta hassa wa min buladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tabarakallah ya Allah, amin. Allah hadini wa ala kulli hatin solehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Jaya-jaya jayanti lebur dening pangastuti, jaya hadi dinikra, rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Sikliwon Setia Budi Channel.